Jumat 27 November 2020, Muhammad Yasir Ansari mendapatkan surat perihal dari pihak Bawaslu. Berdasarkan surat yang diterima saudara Muhammad Yasir Ansari dari Bawaslu yang berisi tentang teguran kepada beliau agar tidak mensuarakan dan mengarahkan para pendukungnya untuk mencoblos semua nomor pada surat pemilu tanggal 9 Desember mendatang. Untuk lengkapnya, tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan bertemu langsung dengan saudara Muhammad Yasir Ansari. Ya, surat himbauan sebenarnya. Himbauan dari Bawaslu agar saya berhenti berkampanye atau mengajak orang mencoblos semua. Datang ke TPS, coblos semua. Itu lelucon menurut saya. Karena kalau mereka menghimbau saya untuk berhenti bicara seperti itu, harusnya juga mereka menghimbau paslon supaya berhenti juga, jangan mengkampanyekan dirinya sendiri. Kan begitu. Sama aja kan posisinya. Bedanya saya bukan paslon, mereka paslon aja. Tapi kan hak kita untuk berkampanye. Mungkin saya bisa dilarang kalau menurut undang-undang ya. Kalau saya melakukan money politik atau mengancam. Ya kan tidak, kita cuma mengajak. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri serta pendukung-pendukung Bapak sendiri tentang hadirnya surat tersebut nih Pak? Ya itu tadi, lelucon. Saya melihat semakin terang bahwa Bawaslu dalam hal ini tidak profesional. Saya cenderung tidak mau mengatakan berpihak atau lain-lain lah, karena kan itu kan terlalu jauh tuduhannya. Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa mereka tidak profesional. Itu tadi saya katakan. Kalau saya dilarang untuk bicara sebagai orang yang bukan paslon, untuk ya sudah, kita coblos saja semuanya. Seharusnya mereka juga melarang dong yang paslon untuk mengajak orang memilih diri sendiri. Ya gitu. Sama kan kedudukan kita di muka hukum. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, apakah Bapak sendiri ini punya arahan kepada para pendukung untuk memihak kepada salah satu paslon nih Pak pada tanggal 9 Desember nanti? Oh enggak, justru kita ini sedang mengajak para pemilih, bukan cuma pendukung-pendukung, tapi para pemilih untuk mencoblos semuanya. Itu berarti kita tidak memilih siapapun kan. Karena memang pemilu kali ini terburuk yang saya tahu. Dan sebenarnya saya juga punya maksud agar masyarakat kita ini makin paham lah bahwa sistem ini memang sebenarnya tidak pas. Di seluruh dunia sebenarnya tidak pas. Bukan cuman kita sebagai bangsa Indonesia ini, tapi semua, seluruh dunia. Bahwa kita sedang berada dalam sistem yang batil. Oleh karena itu, ya tanpa harus melawan negara, tanpa harus bersikap ekstrim, tanpa harus bermusuh-musuhan, kita bisa menyampaikannya dengan cara yang santun. Nah, ini sebenarnya satu cara yang santun bagi saya yang dapat saya temukan untuk memberitahu semakin banyak, semakin luas tentang balik ke pangkal jalan yang saya maksud itu. Balik ke pangkal jalan itu maksud saya agar masyarakat ini kembali hidup dengan tatanan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang lebih adil, yang lebih sesuai dengan jiwanya dan lebih sesuai dengan maksud keberadaan di dunia tentunya. Pikir itu. Oke, untuk komunikasi Bapak sendiri bersama Bapak Budi Matius seperti apa nih Pak tentang lampai himbauan yang telah diberikan Bawaslu terhadap Bapak sendiri? Saya belum pernah mendengar ya Pak Budi menyampaikan himbauan yang serupa dengan saya. Tapi itu kan hak politik beliau sebagai seorang warga negara yang sama haknya dengan saya. Jadi kalau ditanyakan apa tadi komunikasinya, saya belum pernah mendengar beliau menyampaikan hal yang serupa.
Oke, untuk kedepannya nih, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Ketapang dan pemerintah kita yaitu Bawaslu? Apa ya? Ya, coblos semuanya. Pilih nomor 5, coblos semuanya. Jadi itu bukan sekedar, jadi gini ya, banyak teman-teman mengartikan atau memaknai ajakan saya itu sebagai sebuah ajakan yang emosional. Karena kita tidak bisa ikut pemilu katanya. Atau ajakan yang apa ya, tidak berdasar pada strategi atau tidak mengedepankan kepentingan orang ramai atau segala macam lah. Nah, saya mau jelaskan bahwa justru ajakan saya itu strategis sifatnya dan fundamental. Ini bukan sekedar, bahkan ini bukan sebuah ajakan yang lahir dari frustasi atau emosional atau apapun itu istilahnya yang serupa ya. Ini ajakan yang berdasar fundamental. Kita ingin masyarakat sadar bahwa demokrasi bukan satu-satunya cara untuk kita menata bangsa ini. Nah, dalam skala kecil, masyarakat Ketapang ini. Kita bisa menghadirkan yang hak, menghadirkan tatanan yang benar. Ya, kita sedang coba buktikan, kita sedang coba tumbuhkan. Karena seperti guru saya selalu bilang, kebatilan itu hanya mungkin terjadi karena yang hak nggak ada. Itu seperti kalau ruangan ini gelap, tiba-tiba ada cahaya, maka gelap akan hilang. Jadi kegelapan yang terjadi dalam lingkungan kita ini sebenarnya bukan kesalahan siapa-siapa. Kesalahan kita yang mengerti kenapa kita tidak mempraktikannya. Maka anjuran saya 5 coblos semua itu sebenarnya dalam rangka juga mempraktikkan permulaan langkah kita untuk menuju era yang lebih baik untuk masyarakat. Ada satu kalimat pendek, era baru sedang runtuh. Satu peradaban sedang runtuh, peradaban baru sedang tumbuh. Jadi kita sedang menumbuhkan bangsa kita ini. Kalau tidak kita bawa kepada, atau kita tidak hadirkan yang hak yang saya sebut tadi itu, tatanan masyarakat yang sesuai dengan fitrahnya itu, kita akan menjadi bangsa budak nanti. Kita akan semakin terperosok dalam ke dalam penindasan zaman ini. Kitalah yang harus ambil kendali karena kita yang mengerti. Saya pikir begitu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Iya Bapak, berarti dengan hadirnya surat tersebut tidak menggoyahkan Bapak untuk tetap mengajak untuk 5 pilih semua? Oh iya, tentu saja. Saya tidak ada keraguan sedikit pun untuk meneruskan ajakan saya itu. Karena kita mengajak masyarakat dengan maksud yang baik. Bukan dengan maksud untuk sesuatu yang buruk yang membawa masyarakat ke dalam arah yang katakanlah nyabok kepaket gitu orang Ketapang. Tapi kita ingin mengajak masyarakat kepada arah yang baik. Dimulai dari penyadaran. Penyadaran dimulai dari tindakan. Nah, itu tindakannya. Begitu, Mbak. Begitulah pendapat Muhammad Yasir Ansari saat ditemui oleh tim Ketapang TV Jurnal. Untuk kedepannya, mari kita sukseskan Pilkada 9 Desember 2020 untuk Kabupaten Ketapang.